Vidi Batlolone masih bersama Anda di Gelar Perkara. Saudara, berwaspadalah Anda jika ada orang mengaku anggota polisi lalu membegal barang berharga Anda. Di Bandung, Jawa Barat, polisi meringkus 3 pelaku polisi gadungan yang kerap merampas barang berharga para korbannya. Seperti apa modus para pelaku menargetkan sasarannya? Berikut penelusuran tim Gelar Perkara. Tiga polisi gadungan yang melakukan perampasan disertai dengan kekerasan yang berpura-pura sebagai anggota Polri kerap melakukan aksinya di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bahkan para pelaku menggunakan mobil yang dimodifikasi sedemikian rupa yang menyerupai mobil maung. Lalu seperti apa akhirnya kasus ini terungkap? Ikuti penelusuran kami. Para pelaku menjalankan aksinya lengkap dengan atribut anggota kepolisian di sekitar Jalan Al-Fatu Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para pelaku pun tak segan-segan menakuti para korbannya dengan pistol juga alat kejut listrik agar korban menyerahkan barang berharganya. Tim Gelar Perkara pun menggali modus para pelaku yang kerap meresahkan warga pada pihak kepolisian. Kepada kami, polisi menyebut jika para pelaku ini sering menargetkan remaja yang sedang berkumpul dan beraksi di malam hari. Menurut pelaku, korban remaja lebih takut jika melihat anggota polisi sehingga menjadi celah pelaku membegal korban. Berdasarkan laporan dari masyarakat, kita mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada korban pemerasan dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian. Ada 2 laporan polisi atau laporan dari masyarakat melaporkan adanya peristiwa perampasan dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian. Berdasarkan laporan polisi tersebut, kita melaksanakan serangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para tersangka ini. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi dan alat bukti yang lain mengarah kepada 3 orang pelaku dengan ciri-ciri spesifik yang bersangkutan atau para pelaku ini menggunakan kendaraan roda 4 yang dimodifikasi sedemikian rupa menyerupai mobil dinas. Adapun peralatannya menggunakan sirine, menggunakan pengeras suara, dan para pelaku ini dalam melakukan aksinya menggunakan senjata airgun dan menggunakan senjata kejut listrik untuk menakut-nakuti dan mengancam para korbannya. Motif para pelaku ini melakukan pemerasan dan pengancaman kepada pelaku untuk mendapatkan barang berharga milik korban, sehingga barang berharga yang bernilai ekonomis ini dapat nantinya diuangkan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun barang berharga yang diambil oleh para pelaku ini dari uang tunai, alat komunikasi elektronik, dan 2 unit sepeda motor berdasarkan laporan dari masyarakat. Bermodus melakukan patroli malam pada jam-jam hampir dini hari dan jam kecil, mendatangi para pemuda atau masyarakat yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Dengan mengaku sebagai aparat kepolisian melakukan razia, para pelaku ini merampas dan mengambil barang-barang berharga milik korban, baik itu uang, alat elektronik, bahkan ada 2 unit sepeda motor yang dirampas oleh para tersangka ini dengan alasan atau dengan modus disita oleh pihak kepolisian. Untuk pengakuan dari para pelaku, mereka melakukan aksinya sebanyak 3 kali di wilayah hukum Polresta Bandung atau di wilayah Kecamatan Soreang. Untuk selanjutnya kita sedang mendalami atau melakukan penyidikan lebih lanjut, apakah ada korban-korban yang lain atau ada kelompok lain yang terlibat dalam perkara ini. Keuntungan dari para pelaku ini meliputi handphone dan sepeda motor
Mereka digunakan untuk kepentingan sehari-hari, bahkan ada uang tunai. Untuk nominalnya sedang kita sedikit lebih lanjut. Baik, untuk kendaraan roda 4, mereka memodif sendiri dengan sirine dan pengeras suara. Untuk airgun dan senjata kejut listrik, pengakuan mereka membeli secara online. Dengan berbekal sarana roda 4 dan kelengkapan airgun dan senjata kejut listrik, mereka mengaku sebagai anggota kepolisian dan meyakinkan para pelaku. Apabila para pelaku ini tidak yakin dengan para tersangka ini, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan senjata tersebut untuk melakukan perampasan terhadap para korban. Mengincar tempat-tempat yang sepi, kemudian juga memang kurang pantauan dan sering digunakan oleh para pemuda untuk nongkrong pada jam-jam kecil atau dini hari, terutama di Jalan Al-Fatu, kemudian juga Jalan Soreang, di mana pada dini hari memang jalan itu sepi dan sering digunakan para pemuda atau masyarakat nongkrong-nongkrong. Ya, mereka mengincar para kerumunan orang, terutama anak-anak muda yang usia masih belia, sehingga dapat ditakut-takuti oleh para pelaku ini yang berjumlah 3 orang. Baik, para tersangka kita kenakan pasal 365 KUHP, yaitu melakukan kekerasan secara bersama-sama untuk melakukan pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Baik, himbauan kami apabila menemukan, mendengar atau melihat suatu kejahatan agar segera melapor kepada aparat setempat, kemudian kepada para masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku sebagai aparat kepolisian, terutama apabila mereka tidak menunjukkan surat perintah tugas ataupun lintas lain yang menunjukkan bahwa mereka itu memang benar-benar aparat dari kepolisian, sehingga kejadian ini tidak terulang lagi dan dapat diantisipasi. Ketiga pelaku memiliki peran tersendiri. Kepada kami, salah satu pelaku mengaku uang hasil merampok para korban digunakan untuk kebutuhan dan juga bersenang-senang. Berapa lama sih melakukan atau menjalankan aksi kayak gitu? Baru sekali lagi ini. Baru kali ini. Baru kali ini. Sebelumnya apakah pernah melakukan aksi yang serupa gitu? Belum pernah. Belum pernah, jadi pertama kalinya ini. Motifnya apa sebetulnya? Kenapa melakukan aksi ini? Ya, salah saya sendiri gitu, pergaulan. Oke. Tujuannya apa sih? Ya, nggak tahu. Kenapa? Tujuannya ya salah saya. Tujuannya apa melakukan aksi ini? Untuk merampas barang-barang dari korban gitu ya? Tujuannya untuk apa? Apakah kebutuhan atau seperti apa? Nggak kebutuhan, buat sehari-hari itu. Pas saya disamper sama Budi Amin, kalau pas udah disamper saya jalan-jalan ke Al-Fatu. Tuh udah ke Al-Fatu ya lihat-lihat orang nongkrong, ya saya ambil HP-nya dan ke Pekalia gitu. Memilih tempatnya yang banyak orang gitu? Iya. Boleh diceritain nggak perannya masing-masing? Ya saya memegang airsoft gun dan saya mengambil HP. Oke, kalau dari 2 orang lainnya boleh diceritain apa perannya? Ini supir, ini sama saya. Bilang juga menggunakan airsoft gun, terus juga lasetrum. Dari mana dapat barangnya sih? Saya itu airsoft gun dari teman, cuma menggadai 50.000 teman ke saya. Kalau untuk tadi yang alat setrum itu? Ini Beli di Lazada. Oh, di online ya. Oke, kalau untuk sejauh ini keuntungan yang didapat itu apa aja sih dari merampas itu? Nggak ada apa-apa. Maksudnya barang-barang yang didapatkan gitu maksudnya apa? Itu dikemanain, dijual? Apa aja? Gimana gitu? Yang dapat Yang berhasil didapatkan mulai dari misalkan uang, kendaraan, apa aja yang didapetin? Keuntungan secara materialnya apa aja yang didapat? uang, Terus? HP, udah sih itu. Itu digunakan buat apa uang itu? Dijual lagi atau digunakan? Dijual lagi. Berapa tuh kurang lebih dari sejauh ini barang-barang yang udah berhasil diambil dijual berarti kan ya? Iya. Berapa nih total uang yang didapatkan? 700.000. Berapa? 700.000. 700.000. Kan saya pegang sempi ya pakai ancaman gitu, jadi seperti ya korbannya ya takut gitu. Oke, kau berarti dengan menggunakan mengancam ya? Ngancamnya apa biasanya? Ya ancaman ya gitu,
ya ke korbannya gitu. Gimana kalau penjahatnya nodong gitu. Nah, kan juga menyamar sebagai polisi kan ya? Iya. Kenapa sebagai polisi sih? Ya iseng, semulanya ya begitulah kejadiannya Bu. Ya sayanya lagi mabuk sama. Dalam keadaan mabuk? Ya, jadi nggak lepas kontrol. Oke, berpura-pura. Kalau untuk kendaraan mobil yang menyerupai mobil maung tuh yang warna hijau itu dari mana dimodif sedemikian rupanya? Ini. Oke. Dari dia. Jadi dari kalian masing-masing punya peran masing-masing, akhirnya nyari ke lokasi yang banyak warganya, yang akhirnya dirampas gitu ya? Ya. Dari kacamata kriminologi, tindak kriminal yang mengatasnamakan aparat penegak hukum terutama Polri sering terjadi di Indonesia. Apalagi saat ini stigma masyarakat Indonesia melihat citra polisi kerap ditakuti. Satu modus operandi yang dia menggunakan satu psikologi sosial ya, dia menyadari bagaimana relasi antara anggota masyarakat, khusus apalagi di daerah, dengan polisi. Yang di kita kan tidak setara ya, orang masih menganggap apalagi di daerah polisi seakan-akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, status sosial yang lebih tinggi, sehingga kalau dia bisa memberi kesan sebagai aparat penegak hukum, maka dia tahu bahwa dia akan mendapatkan kesempatan, dia akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan sesuatu dari anggota masyarakat. Nah, keadaan ini tentu dimanfaatkan oleh si kriminal ini, tapi juga harusnya menjadi evaluasi kita semua ya, terutama juga kepolisian, agar bisa melakukan pendidikan kepada masyarakat, agar hal-hal semacam ini tidak terulang. Dan saya kira soal penyamaran sebagai aparat penegak hukum, ya, itu sudah sangat sering terjadi. Kendaraan yang quote-unquote mirip kendaraan dari polisi, maka juga perlu menjadi perhatian. Bagaimana bisa ya mobil yang dimodifikasi sedemikian rupa menyerupai kendaraan polisi bisa mendapatkan surat atau apa untuk izin untuk bisa digunakan di jalan raya. Padahal kan mobil itu kan sudah didesain sedemikian rupa oleh pabriknya, sehingga perubahan-perubahan itu tidak begitu saja bisa diizinkan. Nah, ini juga saya kira harus jadi perhatian juga polisi ya untuk melakukan pengawasan. Semua atribut perilaku yang mengesankan itu adalah aparat penegak hukum, yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum, tidak boleh dibiarkan kalau itu dilakukan oleh bukan aparat penegak hukum. Anak-anak ini walaupun remaja ya, menurut saya anak-anak yang cerdas, karena tadi dia psikologi sosial, dia paham tentang itu. Soal mabuknya ya tipikal remaja, tapi mereka anak-anak yang cerdas sehingga juga perlu jadi perhatian juga. Gini, memang kalau disebut 18 ya itu sudah dewasa, tetapi mereka adalah remaja. Saya kira faktor remajanya ini juga harus dipertimbangkan dalam hal pembinaannya ya, jangan sampai juga kita memperlakukan tidak secara tepat sehingga yang sebetulnya ya sekalipun mereka melakukan pelanggaran hukum masih memungkinkan untuk dilakukan satu pembinaan ya. Tanpa disadari, perkembangan zaman juga turut membawa perkembangan terhadap jenis tindak kriminal yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, saudara, Anda harus lebih berhati-hati dan juga waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum. Kini, ketiga pelaku ditahan di Polsek Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nazla Fifa, Andri Iskandar, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.